Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Andi berharap adik-adik sudah membahas tentang solusi pertama kita tentang gerak parabola di bidang miring. Bagaimana sudah dapat jawabannya tentang jarak jangkauan yang bisa ditempuh oleh bola itu di bidang miring, misalnya bidang miringnya seperti ini. Kemudian bolanya bergerak seperti ini misalnya, maka kita menanyakan jangkauan ini kan kemarin. Nah, sekarang Kak Andi ingin membahas permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kita kemarin menggunakan cara yaitu koordinat X-nya horizontal dan koordinat Y-nya vertikal, maka saat ini Kak Andi akan mengajak adik-adik untuk menggunakan koordinat yang seperti ini. Y-nya ke sana, X-nya ke sana. Nah, kalau kita lihat, maka kita ingin memecah gerakan dua dimensi dari bola ini, bola yang bergerak parabola ini, itu ke arah X dan arah Y. Maka gerakan arah X, kita lihat, kita langsung cari, bisa langsung Y-nya, atau ini X ya. X sama dengan V0 XT, kemudian minus setengah. Kita lihat di sini adik-adik, karena ada percepatan G, atau kalau mau menggambar gaya boleh saja ada gaya mg ke bawah, maka kita memecah gaya ini menjadi ini misalnya garis yang sejajar dengan bidang miring, dan ini adalah garis yang tegak lurus dengan bidang miring. Maka kita bisa membagi gaya mg ini ke dalam komponen arah X dan komponen arah Y. Ya, jadi ini mg arah X dan ini mg arah Y. Karena ini adalah sumbu X dan sumbu Y. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat. Kalau bidang miringnya alfanya 0, maka mg berada tepat di arah Y seperti biasa. Tapi karena ini ada alfa, maka terjadi perpisahan dari dua garis ini. Sehingga kita simpulkan ini adalah mg kosinus alfa. Maka ini adalah mg sinus alfa. Komponen yang satunya. Ini adalah dua komponen gaya dari satu gaya yang sama, yaitu mg. Sehingga arah X itu ada gaya mg sin alfa. Sehingga percepatannya adalah g sin alfa t kuadrat. Itu arah X. Kemudian arah Y itu memiliki persamaan Y sama dengan V0 YT minus setengah G kosinus alfa T kuadrat. Nah, bagaimana dengan V0 X dan V0 Y nya sendiri? V0 X nya kita bisa langsung tuliskan, itu adalah V0 kosinus theta. Theta sekarang. Kemudian V0 Y adalah V0 sinus theta. Nah, kalau kita masukkan ke sana, kemudian kita ingin mencari jarak ini kan. Jarak itu, maka kita lihat benda ini berada di titik ini ketika Y-nya 0. Ya kan? Ketika Y-nya 0, maka kita nolkan ini. Jika kita nolkan ini, kita dapat T-nya. Ya kan? Ini T kuadrat pasti tercoret salah satu, tersisa salah satunya, di sini ada T saja. Sehingga kita bisa nyatakan T sebagai fungsi V0 Y dan setengah G cos alfa. Nah, V0 Y-nya kita dapat dari sini. Maka kita bisa mencari waktu. Kalau kita sudah mencari waktu, kita tinggal masukkan waktunya itu ke sini. Kita dapat X. X di mana Y-nya 0. X di mana Y-nya 0 itu bisa jadi ketika di sini atau bisa jadi ketika di situ. Nah, itulah yang kita cari. Jadi cara kedua ini lebih singkat, lebih efektif daripada cara pertama karena koordinat X dan Y-nya menyesuaikan dengan keadaan. Jadi inilah pesan yang ingin Kak Andi sampaikan, bahwa alam itu tidak peduli dengan koordinat yang kita buat.
entah kita pakai koordinatnya seperti ini atau miring seperti ini atau bolak-balik seperti ini, terserah. Alam tidak memikirkan itu. Alam bergerak hanya ya sesuai sunnatullah, sesuai apa yang telah ditetapkan Allah untuk alam itu bagaimana proses bergeraknya. Nah, kerangka acuan itu dipilih oleh manusia sehingga kita lebih mudah ketika menganalisa gerakan ini. Sehingga kita harus memilih kerangka acuan sedemikian sehingga hitungan kita lebih mudah. Nah, dan cara kita memilihnya insya Allah akan mahir sendiri kalau kita banyak pengalaman adik-adik. Jadi di sini Kak Andi ngasih pelajaran bahwa untuk sistem gerak parabola di bidang miring, kalau koordinatnya itu dibuat miring juga dengan kemiringan yang sama dengan bidang miring tersebut, maka perhitungannya jauh lebih singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.